berikhtiar bersama mulai menunjukkan harapan. Meski masih dibayangi pandemi, semangat disiplin semua kalangan semakin menguatkan optimisme bahwa ekonomi akan segera bangkit dan tumbuh. Kolaborasi pemimpin, pengusaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan investasi. Kami kembali turun ke lapangan, melanjutkan semangat untuk memotret geliat daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi bisnis dan investasi di masa pandemi. Inilah Jelajah Investasi Jabar Jateng 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi di Indonesia pada semester 1 tahun 2021 mencapai Rp442,8 triliun. Dari total investasi tersebut, Provinsi Jawa Tengah meraup Rp25,3 triliun, sedangkan Provinsi Jawa Barat mencapai Rp72,4 triliun. Jika digabungkan, total realisasi investasi kedua provinsi ini mencapai Rp97,7 triliun atau sekitar 23% dari total realisasi investasi nasional. Di Jawa Barat, serapan investasi masih berada di kawasan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Pemerintah Provinsi Jabar mulai mengarahkan investasi ke Jabar Selatan. Meski memiliki potensi tinggi, Jabar Selatan masih belum mampu menggait investor setinggi kawasan lain di Bodebek maupun Bandung Raya. Posisinya makin tertinggal ketika kawasan utara mulai tandang dengan konsep metropolitan rebana. Berdasarkan data investasi PMA dan PMDN Januari hingga Juni 2021 yang mencapai Rp72 triliun, kontribusi tertinggi adalah Kabupaten Bekasi dengan 32%, Kabupaten Karawang dengan 19%, dan Kota Bandung dengan 11%. Sementara dari data investasi PMA dan PMDN triwulan kedua 2021, wilayah dengan kontribusi tertinggi terhadap pencapaian Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi dengan 28%, diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan 17% dan Kabupaten Bogor dengan 14%. Untuk Jabar Selatan, yang terbentang dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran tergabung dalam kabupaten atau kota yang menyumbang Rp8,8 triliun atau 25% atas kontribusi tertinggi PMA dan PMDN triwulan kedua 2021. Bagi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, sebaran investasi harus diperluas ke arah selatan Jabar demi pemerataan pertumbuhan ekonomi serta distribusi kesejahteraan masyarakat. Yang sedang kita genjot adalah potensi Jawa Barat bagian selatan dengan nama Jabarsel. Antara lain, satu, di situ ada peluang pariwisata dan ekonomi. Karena wilayahnya begitu hebat, pantai, pegunungan, jalan sudah dibangun, hot mix dan besar, dan juga masyarakatnya begitu ramah, somea, hade kasema, sehingga untuk wisata di situ sangat memadai. Kita melaksanakan promasi lewat digitalisasi, karena sekarang digitalisasi ini sangat murah dan mudah, dan juga bisa menjangkau ke seluruh dunia, tidak terbatas oleh apapun. Selama beberapa waktu terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Barat memang gencar untuk mempromosikan arus investasi ke kawasan selatan. Sektor investasi di kawasan ini memiliki karakter yang berbeda dengan yang di utara. Daya tariknya kini sedang dipoles dan dipromosikan, termasuk rencana pembangunan infrastruktur baru. Itu mungkin insentif-insentif yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat berupa insentif yang non-finansial, yaitu kemudahan serta kenyamanan dalam berinvestasi di Jawa Barat. Pada saat ini, indikator menyebutkan bahwa memang paling efisien berinvestasi di Jawa Barat dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dan mudah-mudahan ini memberikan
suatu pemikiran yang rasional buat investor bahwa memang Jawa Barat merupakan destinasi terbaik. Di Jabar Selatan ini terhampar potensi pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, energi, dan pariwisata yang melimpah. Di Garut telah beroperasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro Cirompang. Tak lama lagi akan berdiri 29 turbin raksasa yang akan berderet di pantai selatan Garut yang akan didanai investor Denmark. Demikian juga dengan Wanaraja Technopark di Wanaraja. Di sisi lain, terdapat potensi wisata dan produk UKM legendaris yang siap didukung investor. Bergeser ke Pangandaran, yang berpotensi untuk didorong lagi menjadi industri pengolahan hasil laut dengan dukungan Bandara Nusa Wiru, sekaligus menjadi destinasi wisata yang menakjubkan. Kawasan Tasikmalaya, Ciamis, Banjar pun siap mengundang investor di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Realisasi distribusi investasi ke kawasan tengah dan selatan akan semakin menyeimbangkan distribusi kesejahteraan. Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha merespon positif upaya akselerasi ekonomi dan investasi ke kawasan ini, seperti peran serta pelaku usaha logistik. CNI sendiri tentu punya komitmen membangun UKM, khususnya pemilik barang atau brand owner yang kita sering bilang. Karena apa? Karena dari usaha inilah sebenarnya proses ya kita bangkit dari pandemi COVID itu bisa terlaksana. Kami pun memotret Jawa Tengah. Kawasan dengan slogan Jateng Gayang ini terus memoles diri untuk meraih investasi. Jawa Tengah merupakan salah satu penopang super koridor ekonomi Pantura di Pulau Jawa. Di Jateng bagian utara, dibangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berupa kawasan industri yang terintegrasi. Kawasan industri baru ini dibangun di beberapa titik, membentang dari Brebes hingga ke Semarang, menambah kawasan industri yang terlebih dahulu ada. Kawasan industri dibangun terintegrasi agar lebih efisien, agar bisa bersaing. Di luar kawasan industri ini, pemerintah daerah juga mengupayakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketika investasi belum bisa dipenuhi, dalam arti komitmennya belum bisa dipenuhi, maka lakukanlah tur investasi. Tur investasi ini penting untuk mereka bisa melihat kondisi yang ada dan kemudian mereka bisa menyampaikan, saya butuh ini, bisa bantu itu atau tidak. Maka ketika customer-nya datang itu, dari pemerintah sudah membereskan semuanya. Ya regulasinya jangan rumit dong, jangan ada pungli dong, jangan lama dong, begitu ya. Kalau Pak Presiden kan maunya begitu, cepat, tap, karena beliau juga bisnismen. Itu saya kira. Dan saya kira kita bisa bersinergi, saya dengan Kang UU, hari ini Kang UU hadir, Kang UU sehat selalu, ya. Kang UU hadir dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk itu. Makasih Bapak Ibu. Adalah PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma yang mendapatkan mandat untuk mengelola kawasan industri yang baru dibuka. KIW yang sudah berpengalaman mengelola kawasan industri di Semarang bersama PT PP dan PT PN 9 kini dipercaya mengelola kawasan industri terpadu Batang, juga disiapkan untuk mengelola kawasan industri Brebes. Persiapan lahan tahap pertama di KITB hampir rampung. Sejumlah infrastruktur pendukung telah disiapkan, mulai dari jalan raya, akses tol, hingga infrastruktur pendukung industri seperti pengolahan air limbah. Sementara itu, di KI Brebes, perjalanan masih cukup panjang untuk menyulap 3.967 hektar lahan kebun, sawah, dan tambak menjadi kawasan industri siap pakai. Yang KIW sebagai salah satu kawasan industri BUMN, kita menawarkan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada investor dalam dan luar negeri, dan kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dengan apa yang kami miliki, lahan siap pakai, kemudian bangunan pabrik siap pakai, dan itu semua kita sinergikan dengan mencoba menjawab semua kebutuhan investor. Di luar kawasan industri di Pantura,
Jateng juga kian aktif membuka diri untuk investasi. Bank Indonesia Jateng meyakini pertumbuhan ekonomi di Jateng bagian selatan akan terakselerasi apabila konektivitas sudah tersambung lebih efisien. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu lebih agresif dalam menggali potensi ekonomi serta lebih kreatif dalam memasarkannya. Terima kasih. Jadi peran Bank Indonesia dalam konteks bagaimana meningkatkan investasi di Jawa Tengah, namanya pertumbuhan investasi di Jawa Tengah, antara lain adalah bagaimana kita bisa membantu memberikan advisory kepada pemerintah daerah terkait dengan sektor-sektor yang produktif, yang bisa kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dengan cara menarik investasi, terutama dari investor luar negeri. Dan ini dilakukan antara lain dengan juga melakukan studi, kajian untuk memilih sektor yang tepat, keterkaitannya dengan local value chain yang dimiliki oleh daerah, dan juga melakukan promosi-promosi investasi bersama dengan stakeholder daerah, terutama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk bisa memasarkan atau mempromosikan proyek-proyek investasi yang dimiliki oleh Jawa Tengah yang sangat potensial ini kepada investor luar negeri. Harapannya dengan demikian, dengan investasi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru yang produktif sehingga bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi terutama setelah masa pandemi. Bicara tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari peran perbankan. Bank Jateng Syariah hadir untuk memberikan solusi layanan keuangan bagi para investor maupun pelaku UMKM di Jawa Tengah. UMKM menjadi bagian penting untuk menggerakkan perekonomian di Jawa Tengah. Sejumlah dukungan telah diberikan untuk menumbuh kembangkan sektor UMKM di Jawa Tengah. Pelatihan digitalisasi usaha, peningkatan kualitas kemasan, serta berbagai bentuk kerjasama pun dilakukan kepada pelaku UMKM. Tak hanya dari pemerintah, tapi juga pihak swasta. Peluang investasi dapat diserap secara optimal dan terdistribusikan dengan baik ke masing-masing daerah. Kuncinya adalah terus berinovasi dan berkolaborasi, terus bekerja sama dalam setiap aspek, tentunya dengan arahan yang jelas dan terukur dari pemerintah pusat sebagai arranger. Ikhtiar harus dipacu tanpa henti, inovasi berkelanjutan serta semangat yang terus terjaga akan mengantarkan kita pada harapan. Harapan menuju kemakmuran dan kesejahteraan.